Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata abdih wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya min ba'dih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atih wa ati'ur rasula bittiba'i sunnatih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini marilah kita bersama-sama mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan hidayahnya pada siang ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah sebagai tambahan penyempurnaan bukti iman kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Manusia hidup itu tidak ada satupun yang ingin menderita. Semua orang punya tujuan ingin hidup bahagia. Tetapi kita sering tidak menyadari bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu tentu ada syarat dan upaya yang harus kita lakukan. Salah satunya kita mencoba memahami firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Ayat ini Allah menceritakan tentang kondisi penduduk surga. Allah bilang wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Orang-orang penghuni surga itu naza'na ma fi sudurihim. Aku cabut, aku angkat apa yang ada di dalam dadanya, yang di dalam hatinya, min ghillin, yaitu berupa rasa hasud, rasa iri, rasa benci, rasa cemburu. Orang di surga itu kata Allah, rasa cemburunya, rasa irinya sudah diangkat dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajri min tahtihimul anhar. Di samping itu mereka mendapatkan fasilitas yang sangat melimpah. Jadi kalimat tajri min tahtihimul anhar itu sebagai simbol kenikmatan yang tidak ada habisnya,
kenikmatan yang melimpah ruah, sehingga dilambangkan oleh Allah mendapatkan aliran air yang tidak pernah berhenti. Ketika penduduk surga mendapatkan berbagai macam kenikmatan dan fasilitas, tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tergantung amal ibadahnya. Karena di surga itu ada kelas-kelas yang ditentukan oleh Allah, sehingga kita sering mendengar ada istilah Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa kelas orang masuk surga itu bisa berbeda-beda, dan tentu fasilitasnya juga berbeda, tergantung amal ibadah dan imannya masing-masing. Ketika orang mendapatkan kenikmatan yang begitu menyenangkan, satu nikmat yang terbesar kata Allah adalah wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Rasa iri di dalam hati orang yang masuk surga itu sudah hilang. Sehingga walaupun nanti di surga ada perbedaan kenikmatan, melihat temannya lebih tinggi fasilitasnya atau lebih rendah, tidak ada satupun penduduk surga itu kemudian merasa iri. Karena rasa irinya sudah dicabut. Ada yang tingkat surganya itu sangat istimewa, yang kita kenal dengan Jannatul Firdaus. Nanti ada orang yang kelas surganya itu ya biasa-biasa saja, dan itu tidak akan terjadi penuntutan. Walaupun kita sekarang ini sama-sama berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini, satu saat ketika di surga, mudah-mudahan kita semua jadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Kemudian melihat saudara kita mendapatkan fasilitas yang lebih dari kita, ya tidak akan ada pertanyaan, kenapa harus beda? Sama-sama jamaah Al-Hidayah. Semua itu sudah dihilangkan oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ketika kenikmatan dengan hati yang lapang, ridho atas imbalan Allah tanpa mempertanyakan, tanpa ada rasa iri, pertama kali yang muncul dari mulut ahli surga itu adalah sebuah pernyataan, wa qalul hamdu lillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi kata orang-orang ahli surga itu nanti, alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Alladzi hadana li hadza, yang dulu pernah menunjukkan kami untuk mendapatkan semua ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak mungkin bisa mendapatkan hidayah atau petunjuk jika Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kami. Jadi orang di surga itu ketika masuk surga tidak ada yang merasa bahwa itu adalah hasil dari amal ibadahnya. Semua mengakui bisa masuk surga, bisa mendapatkan kenikmatan itu karena semata-mata dulu waktu di dunia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kita ketika diberi kemampuan apapun bisa melakukan kebajikan-kebajikan, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa sombong, jangan pernah merasa pandai. Karena semua yang kita lakukan itu semata-mata atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita lakukan hanya meningkatkan syukur dan berterima kasih kepada Allah. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, karena semua itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan berikutnya, orang-orang di surga itu kemudian mengatakan, laqad ja'at rusul rabbina bil haqq.
sungguh telah datang utusan Allah dengan membawa kebenaran. Jadi mereka mengakui ketika masuk surga itu karena menempuh jalan yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh para rasul. Kalau kita, rasul kita ya Rasulullah Muhammad SAW. Maka dalam rangka mendapatkan fasilitas untuk menuju surga, kita harus berupaya semampunya mengikuti itba kepada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian Allah bilang wanudu antil kumul jannah. Mereka semua itu dipanggil, ditunjukkan tilkumul jannatu uristumuha. Itu adalah surga yang aku wariskan, aku siapkan. Allah menggunakan istilah uristumuha. Surga itu adalah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Diberikan oleh Allah secara gratis. Bukan karena ibadah kita, bukan karena doa kita, tetapi di dalam ayat tadi diawali dengan semua itu terjadi karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan Allah bilang, kalian kami kasih surga itu bukan karena amal kalian. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyatakan, la yudkhila ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak ada satupun di antara kalian yang nanti masuk surga itu gara-gara amalnya. Wa qalu, kemudian para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga tidak masuk surga karena amal ya Rasul? Rasulullah menjawab, wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Saya juga tidak bisa masuk surga hanya mengandalkan amal, kata Rasulullah, kecuali kalau Allah memberikan kasih sayangnya kepada saya. Jadi dalam ayat itu wanutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Di akhir ayat Allah bilang kalian masuk surga itu karena ya kemurahan kami. Tapi sarananya bima kuntum ta'malun, karena kalian semua mau beramal sesuai dengan tuntunan dan ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai utusan kami. Di amal itu sebagai sarana saja. Yang penting kita berusaha amal sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tapi jangan pernah mengandalkan bahwa amal kita itu yang menyebabkan kita masuk surga. Urusan surga itu hanya Allah. Kalau amal kita diterima, ya insya Allah nanti diberi surga. Bukan karena amal tetapi karena anugerah Allah SWT. Jadi jangan pernah membiasakan bahwa ketika kita beramal itu seakan-akan memberikan suap kepada Allah. Seakan-akan kita minta masuk surga dengan amal kita. Allah tidak bisa disuap, tidak bisa disogok walaupun dengan amal, tetapi yang diharapkan oleh Allah bahwa orang ibadah itu mukhlishina lahuddin. Belajar ikhlas, lakukan saja sesuai dengan ketentuan yang ada. Urusan selanjutnya serahkan kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita belajar beribadah itu, yang penting diperintah kita jalani, urusan pahala urusannya Allah, maka dengan ketulusan dan tawakal kita, insya Allah seluruh ibadah kita akan diterima Allah, dan dengan harapan dengan demikian kita insya Allah masuk surganya Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.